Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share lanjutan jalan-jalan si Mas dan si Dede ke Museum Dirgantara yang memiliki nama lengkap Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala atau Muspusdirla. Muspusdirla adalah museum yang didirikan oleh TNI Angkatan Udara yang berisikan benda-benda koleksi sejarah, di mana sebagian besarnya berupa pesawat terbang yang pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI Angkatan Udara. Museum ini terletak di Kompleks Pangkalan Udara Adi Sucipto, Jalan Raya Janti, Karangjambe, Maguwo Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum ini buka setiap hari, mulai pukul 8.30 sampai pukul 16.30 WIB. Harga tiket masuknya adalah Rp8.500 dengan ketentuan anak-anak usia 3 tahun ke atas sudah harus membayar 1 tiket ya. Dari tempat pembelian tiket ini, gedung museumnya masih lurus aja ke arah pesawat yang gede ini. Di kanan kiri jalan ada banyak kios atau warung yang menjual makanan dan minuman. Jadi kalau kamu tidak membawa bekal, jangan khawatir, kamu bisa jajan di sini. Ini ada koleksi kendaraan darat. Ada tank dan mobil yang gede-gede ini. Di antara tank dan mobil ini ada juga rudal. Nah, itu di depan kita udah kelihatan ada parkiran mobil. Dari sini juga udah kelihatan ada banyak pesawat milik TNI yang terparkir di luar. Ada yang terparkir di lapangan bebas, ada juga yang ditutupi kanopi. Di sini juga ada rudal atau peluru kendali. Panjang banget ya rudalnya. Kalau pelurunya sebesar ini, pesawat yang bawa rudalnya sebesar apa ya kira-kira? Oh iya, kalau kamu baca sejarahnya, museum ini awalnya terletak di Jakarta loh. Kebayang nggak sih, gimana cara mindahin semua pesawat ini dari Jakarta ke Jogja, dan resmi pindahnya pada tahun 1978 pula. Apa pesawat yang diterbangkan langsung atau dipreteli dulu terus dirakit lagi di sini? Jadi menurut beritanya, salah satu koleksi pesawat yang ada di sini yaitu N250 Prototype Aircraft 01 Gatot Kaca buatan Pak Habibie yang semula berada di Bandung, yaitu di area hanggar milik PT Dirgantara Indonesia Persero atau PTDI, dipindahkan ke Muspusdirla pada Agustus 2020 melalui jalur darat. Semua bagian pesawatnya dibongkar, diangkut menggunakan truk trailer, kemudian dirakit kembali di Muspusdirla. Yuk kita masuk ke museumnya, nyobain naik pesawat dinas angkutan udara militer yang ada di museum ini. Sebelum sampai ke hanggar, di mana pesawat yang mau kita naiki berada, kita tur dulu ya sebentar mengenal beberapa isi dari museum ini. Pertama-tama ini adalah ruangan yang kita dapati begitu masuk museum ini. Ini adalah ruangan utama yang berisi koleksi lambang TNI Angkatan Udara beserta jajarannya. Ada foto kasau dari masa ke masa. Kemudian ada juga patung para pahlawan nasional dari TNI Angkatan Udara dan lain-lain. Nah, ini kita menuju ke ruang berikutnya, yaitu ruangan Minat Dirgantara. Di sini terdapat replika pesawat ultralight Wiweko Experimental Light Plane atau WEL-1 RI-10, yaitu pesawat pertama hasil produksi Indonesia loh. Ini dia pesawatnya. Selain ini ada juga beberapa pesawat lain yang merupakan replika. Nah, ini di bagian ujung ada terdapat hovercraft atau pesawat amfibi. Uniknya pesawat ini mampu melakukan perjalanan baik di daratan, air, lumpur, es, maupun berbagai macam permukaan lainnya. Akhirnya kita sampai juga di hanggar tempat semua pesawat selain yang di luar tadi berada. Nah, ini adalah pesawat C-140 Jetstar yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy kepada pemerintahan Indonesia. Nah, pesawat ini akhirnya dijadikan sebagai pesawat angkut VVIP
dan sebagai pesawat darurat kepresidenan yang berpangkal di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Si kuning ini adalah pesawat Wilga Gelatik yang banyak digunakan untuk membantu dalam bidang pertanian. Masya Allah, senang ya dek, bisa lari-larian, bisa manjat-manjatan juga. Kalau ini adalah pesawat Evans Sabre yang didapat Indonesia dari hibah oleh pemerintah Australia. Evans Sabre ini sebenarnya ada dua versi, yang satu buatan Amerika dan yang satu lagi seperti ini buatan Australia. Bedanya kalau yang buatan Amerika itu persenjataannya adalah senapan mesin kaliber 12,7 mm. Sedangkan yang buatan Australia ini senjatanya adalah meriam otomatis 30 mm. Pesawat di ujung sana adalah LT-200 Skytrainer. Pesawat ini diproduksi di Indonesia loh dan digunakan untuk latihan terbang. Ini adalah pesawat latih T-33A Bird yang merupakan pesawat lanjutan yang dipakai setelah berlatih menggunakan pesawat Evans Sabre. Pesawat ini sempat dijadikan sebagai ikon komik tahun 80-an asal Prancis loh. Pengunjung museum ini memang ramai banget ya. Atau mungkin ini hanya karena di hari Minggu atau weekend. Ada banyak pengunjung yang bahkan berasal dari luar Pulau Jawa. Dan ada juga banyak pengunjung yang berasal dari luar provinsi Yogyakarta. Nah, ini kita mau lanjut menuju ke pesawat yang bisa kita naikin. Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Si Mas emang bener-bener nungguin momen ini. Dia udah kepengen banget naik pesawat ini. Jadi dari begitu sampai dan udah masuk museumnya, bahkan dia itu udah nanyakin terus, "Bu, mana Bu pesawat yang bisa dinaikin? Kapan kita bisa sampai ke sana dan naik ke pesawatnya?" katanya. Setelah sampai di bagian ini ternyata baru tahu ya, bukan cuma si Mas aja yang excited pengen nyobain naik pesawat ini. Tapi ada banyak banget orang yang ngantri untuk naik masuk ke dalam pesawat ini. Nah, ini kita jadi nyobain naik ke pesawat ini. Seperti yang sudah terpampang di badan pesawat, nama pesawat ini adalah pesawat Dinas Angkutan Udara Militer. Nah, ini adalah penampakan bagian dalam dari pesawatnya. Ternyata kursinya ini hadap-hadapan ya, di kanan dan di kiri. Jadi penumpangnya itu bisa saling tatap-tatapan. Ini si Mas lagi menuju ke ruang kokpit. Dia penasaran ruang kokpit pesawat ini sama nggak sih dengan ruang kokpit yang biasanya dia lihat di video. Karena si Mas ini suka loh lihat video tentang pesawat. Jadi gimana cara ngebudikan pesawat, gimana di dalam ruang kokpit. Dia penasaran, pengen membandingkan apa bedanya. Dan ternyata kata dia apa coba? "Kok gini ya Bu? Ini kok jendelanya udah pecah. Ini kok ada setirnya. Ini kok kursinya udah jelek." Dan masih banyak kok lainnya yang ditanyain sama si Mas. Dan ini si Mas kelihatan seneng banget udah bisa naik ke pesawat, bahkan sampai masuk ke ruang kokpitnya. Malah PW dia itu duduk di situ, padahal masih banyak orang di belakang yang ngantri pengen masuk juga ke ruang kokpit ini. Jadi setelah bikin video singkat, ini kita buru-buru keluar biar bisa gantian sama pengunjung lain yang mau masuk ke dalam ruang kokpit. Nah, ini sebenarnya dari tempat naik atau tempat masuk tadi itu menuju ke ruang kokpit, itu jalannya menanjak ya. Dan jadi waktu kita mau keluar ini jalannya turun. Terus si dedek tadi sempat jatuh kepleset gara-gara gelap dan jalannya menurun. FYI, di dalam pesawat ini nggak ada AC ataupun kipas angin. Jadi karena banyak orang yang masuk ke dalam waktu yang bersamaan, di dalam situ itu panas banget dan pengap. Jadi kita itu buru-buru, cuman sebentar aja di dalam, langsung turun lagi. Nah kan lihat sendiri, mau turun dari pesawatnya aja ini antri banyak beberapa orang. Dan ini kebetulan juga udah nggak terlalu rame. Sebelum ini tadi udah rame banget yang mau naik dan turun. Dedek lagi kesel tuh gara-gara nggak mau digandeng. No.
Si Dede mau ngapain itu nerobos ke dalam tali pagar. Setelah dia di dalam malah ketawa-ketawa, terus balik lagi nerobos lagi lewat tali yang tadi. Masya Allah, gemes banget sih Dek. Setelah capek lari-larian jalan dari depan tadi sampai ke dalam sini di bagian akhir dari museumnya, waktunya isi bensin dulu. Snacking time. Jadi ini bukan hanya si Mas aja ya yang makan, si Dede juga makan cemilannya, tapi nggak sempat kesut. Nah ini si Dede setelah selesai makan malah sibuk lari-larian, pengen ngeliatin ini itu semua yang ada di sini. Kehebohan si Mas dan si Dede yang lari-larian ke sana sini. Saya percepat aja ya videonya. Setelah panas-panasan di hanggar yang gak ada AC-nya, ini jadi ruangan untuk ngademin diri. Di sini AC-nya mantep pol, dingin. Nah ini si Mas lagi nebeng penjelasan dari ayah pengunjung yang lagi ngejelasin peta Indonesia ke anaknya. Ya Allah, anak-anak serasa lagi di rumah lesehan kemana-mana merangkak-rangkak. Itu bekas kaki orang loh nak. Pesawat yang depan itu adalah pesawat yang kita naikin tadi loh. Nah lihat deh posisinya, itu emang agak ngedongak pesawatnya. Jadi wajar aja gitu naik ke pesawatnya itu kita mau ke ruang kokpitnya itu nanjak. Waktu turun ya menurun karena emang posisinya ngedongak pesawatnya ya. Nih coba lihat lagi deh, antrian orang-orang yang mau naik ke dalam pesawat tadi. Udah banyak lagi. Nah ini kita masuk lagi ke gedung utamanya, yaitu ke ruangan kronologi. Di sini ada beberapa diorama yang menjelaskan beberapa peristiwa sejarah. Di antaranya seperti ini. Ini adalah diorama pembukaan pangkalan udara di Gedut Bukit Tinggi pada tanggal 24 Maret 1947. Kalau ini adalah diorama penerbangan pesawat merah putih pertama pada tanggal 27 Oktober 1945. Pesawat yang digunakan adalah pesawat jenis Curang dan diterbangkan langsung oleh Bapak Agustinus Adi Sucipto yang diterbangkan di atas kota Yogyakarta dengan membawa identitas merah putih. Kalau yang ini adalah sejarah perebutan pangkalan udara Maguwo pada tanggal 9 Oktober 1945. Jadi meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, beberapa fasilitas itu masih dikuasai oleh tentara Jepang. Ini si Mas lagi ditunjukin sama ayah foto rudal yang terdapat di hanggar tadi. Rudal yang dimaksud itu yang berwarna merah, jadi bentuknya seperti pesawat tapi nggak punya baling-baling maupun roda. Selain kendaraan, baik itu pesawat, mobil, tank, ataupun rudal, di sini juga ada beberapa kamera dinas penerbangan TNI Angkatan Udara mulai tahun 1979 sampai 2001. Jadi ini adalah kamera yang digunakan oleh TNI untuk mengabadikan berbagai momen. Ukurannya beragam loh ya. Semakin tua dia atau semakin lama digunakan pada zaman dahulu, ukurannya gede banget. Coba aja lihat ini. Ukurannya gede banget. Pastinya ini berat banget ya. Nah semakin lama semakin kesini, semakin zaman modern, ini alat yang digunakan semakin canggih dan ukurannya bisa dibilang semakin kecil. Nah, di sini ada juga ruang simulator pesawat P-51 Mustang. Tapi ini nggak dibuka ya. Mungkin dibuka cuman untuk para pilot yang mau berlatih terbang. Di sini juga ada teater mini, tapi nggak tahu kapan jam beroperasinya karena waktu kami kesini ini terbuka tapi tidak ada penonton dan tidak ada film yang lagi diputar.
Ini kita udah keluar dari gedung museumnya. Nah, di seberang pintu keluar itu saya ngeliat ada kayak gua atau lorong bawah tanah. Nah, jadi karena penasaran, kita mau lihat di dalamnya ini sebenarnya ada apa. Yuk, kita masuk. Jadi di dalam sini itu kayaknya bunker ya. Biarpun bunkernya itu nggak ketutup sepenuhnya karena ada terowongannya. Nah, sampai di bawah ini nggak ada apa-apa. Jadi cuman ada kayak lorong lagi ke arah kanan dan kira-kira panjangnya hanya sekitar beberapa meter. Nah, di sini tidak sepenuhnya tertutup karena masih ada ruang untuk mendapatkan sinar matahari dari luar. Ada juga sirkulasi udara karena ada kipas yang untuk mengeluarkan udara dari dalam sini. Karena ini udah nggak digunakan lagi, jadi sepertinya ini didesain dengan menggantung beberapa foto dari kenangan atau sejarah dari perjuangan TNI Angkatan Udara terutama pada masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia maupun mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta mengusir para penjajah yang pada masa itu masih tetap berada di sini dan mempertahankan posisinya. Alhamdulillah kita udah sampai ke atas lagi dan keluar dari terowongan tadi atau bunker tadi. Nah, ini kita mau lanjut keluar, mau pulang. Karena rumah kami cukup dekat dan untuk menghindari crowded seperti ini, kami datang ke sini pagi. Jadi tidak lama dari jam bukanya, kami sudah mulai masuk ke museumnya. Kami pulang sekitar jam 11 loh. Jam segini sudah mulai ramai banget pengunjung, terutama dari luar kota ya. Karena mungkin kalau dari luar kota mereka berangkat dari kotanya masing-masing itu pagi-pagi banget. Sampai di sini jadi udah siang seperti ini. Jadi untuk kamu warga kota Jogja yang mau berkunjung ke Muspusdirla, lebih baik ambil waktu berkunjung pagi karena tidak terlalu ramai. Terutama kalau kamu kesininya itu di waktu weekend. Di perjalanan pulang kita bisa melihat banyak pesawat yang terparkir. Tahu nggak sih, ini adalah pesawat-pesawat yang kita lihat tadi di lapangan atau di luar dari gedung museumnya. Jadi kita sengaja muter lewat belakang untuk melihat pesawat-pesawat yang terparkir di lapangan. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.